Assalamualaikum. Besok kita mau antar Mima ke bandara, mau umroh 1 bulan full. Hai lagi dan hai. Ini adalah musola keluarga, dimana di belakang musola ini ada makam ibundaku. Sebelum Alin berangkat besok, dia datang dulu nih ke kuburan ibunda. Di sini juga ada makamnya nenek aku alias andong aku, biasanya dipanggil Angah. Kita jarang banget kesini ya, yang sering itu papa karena sering juga sholat di musola ini. Hampir setiap hari papa sholat subuh atau maghrib di sini. Pertama datang sih aku agak salfok sama tanaman yang ada di sekitar perkuburan, dan tanaman di sini adalah tanaman milik Ustadz yang jaga musola di sini. Alhamdulillah. Sesekali aku lihat pemandangan sekeliling musola, masya Allah, rame jemaahnya. Sekarang itu jam 11 lewat 18 menit. Nanti aku sama Joya. Ini Joya. Nanti sama Joya mau nganter Mima ke bandara. Kalau JH bangun, JH akan diajak. Kalau si dadinya ini nggak diajak ya, karena mau ambil obat ke rumah sakit. Kalau dia bangun, JH juga ini juga diajak. Halo. Hai, besok mau antar Mima ke bandara. Kita start dari rumah jam 4 subuh. Pesawat Mimanya jam 8 pagi. Yuk cium mama. Ayo kita tidur yuk, biar besok kita ada di bandara. Satu hal yang harus paling aku prepare, aku ingin anak aku Joya yang baru 11 bulan ini nyaman di perjalanan. Langsung orangnya bersenandung, dan tentunya momennya yang menggendong dia juga harusnya. Kebayang gak riwahnya kalau di bandara gendong anak tanpa gendong. Kalau pakai gendongan ini semua jadi praktis, gampang, momen nyaman, Joya pun nyaman. Dan terbukti Joya tuh tidur, bangun-bangun udah di jalan pulang aja. Wah. Wah, lontong wah. Iya, wah. Lontong tunjang tuh kan? Udah mau hampir nyampe bandara aja nih. Ih, dingin banget. AC pun gak nyala selama perjalanan. Emang ya subuh-subuh itu emang buat orang sukses. Tapi kenapa sih bangun subuh tuh susah banget? Bangun sih, tapi diulang lagi tidurnya cenah. Udah, kita sholat subuh dulu ya. Belok papi tolong dibelok. Gak afdol rasanya kalau belum berdebat mau sholat di luar area atau di dalam bandara. Luar areanya masih dalam bandara juga ya. Iya, di sini tuh aku lagi makan. Biasalah busui kalau nggak makan tuh keroncongan. Asam lambung berasa naik ke kerongkongan. Jadi mual-mual gitu deh kalau nggak makan. Ada yang sama atau hanya para busui yang seperti ini? Kayaknya kalau nggak busui juga kayak gini deh. Pagi-pagi tuh berasa asam uratnya naik. Kenapa asam urat sih? Asam lambung. Ya ampun, ini nggak fokus banget. Tahu-tahu papa aku udah tap-tap aja nih masuk ke bandara. Kita sholat subuh dulu ya. Yuk, mari dengarkan perdebatan ini. Mau sholat di mana? Memang Maksudnya Pak Kona. melok pak. Tapi ke dalam salah nggak pak? Dalam salah pak? Sholat mayang dalam salah. Iya, aku susah tidak nggak tahu dia. Jangan melamu apa? Terus sebenarnya yang saya lah. Enggak kan? Maksudnya dia kan bisa check in gitu, nggak ada lain nak sembahyang. Iya. Ini nggak lah mau, udah bayang baik. Mana? Bawa perkara tua sekolah dak nah. Cak turunan barang loh bang. Aku jauh lo besok Ya, tak balik. iyalah pada mangke-angke. Iyo, kayak Ini lain lo perkara dah, ha? Nggak ada pakai roda. Dah. mengerek-gerek payah lah. Rusak lagi. Pulang tentu lah dia. Berperinci. Nggak afdol rasanya kalau nggak berdebat dulu sebelum turun. Always, setiap waktu ke bandara selalu berdebat dulu mau turun di mana. Ya ujung-ujungnya tetap drop di depan sih. Ngacak dulu walaupun muka bantal. Joya di belakang sama Mima dan aku di depan sama papa aku.
yang ganteng ini, tapi merengut-rengut aja kalau udah jalan. Itu adalah seninya di keluarga kami. Mima mukanya udah serius banget Ustazah. Ya Allah, cintaku juga udah tidur nih. Gak bangun-bangun dia tuh sampai bandara, digendong pun dia gak bangun-bangun. Bener anteng banget. Oke, bentar lagi kita sampai dan mau nurunin barang dulu. Aku di sini nggak ada deg-degan sama sekali. Biasanya aku kalau ngantar orang ke bandara aku nangis. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena Mima ini ibadah umroh, jadi aku semengalirnya aja. Sedih sih pisah sama Mima, tapi ya udah. Kan lagi ibadah, bukan merantau untuk ninggalin aku. Karena Mima itu udah melekat di jiwa anak-anak aku. Tertawa yang penuh dengan motif baik. Ini di sini banyak banget para porter. Mau pakai jasa mereka, tapi apalah daya. Doakan ya banyak rezekinya ya. Angkat barang lagi, jadi bisa para porter aja yang nggak mikirin duit keluar lagi. Siapa yang bilang di sini kalau uang itu nggak bikin bahagia? Say, uang itu bikin bahagia. Kalau kalian nggak punya uang, ya udah jangan julitin orang yang punya uang. Kalau kalian yang nggak sanggup, ya udah jangan dijulitin orang yang nggak sanggup. Lah kenapa ini kayak ceramah ya? Ceramah 1 menit tentang penjulitan. Oke, Papski mau parkir dulu. Pak, ini dari aku. Ini pipis. Ini kayaknya lagi. Oh, itu kayaknya polisi ya, Pak. Pendidikan, tentara, Pak. Tentara yang lulus toh. Kita lagi nunggu Mima dari Mima. Ciri lalu. 82 lah ya. Gimana tadi Bye-bye, Aileen. Udah jam 7 ah. Lama dong. Oh ya. Oh, di sini.
Alin. Nah, ulang Bye bye. Jadi oh ya tidur aja nih. Oh ya bobo aja nih. Oh ya bobo aja nih. Mimanya dapat gini. Bapak nak ini lah, dua nak. Bapak siapa ni? Tanangin na na. Kurang catunya pak. Nak mahal mana apa? Bandung. Tak ada apa pun juga. Nak, bagus ya. Dua lah Pak. Ah? Pak. Oke. Waktu itu aku cita-cita sama papa ada tempat ngopi tuh yang bagus pak, enak banget. Padahal aku nggak tahu ya enak banget, enak atau biasa aja tuh aku nggak tahu. Karena kopi susu bagi aku semuanya sama rasanya. Tapi tempat ngopi ini tuh beda banget ya, cozy dan eye catching gitu loh tempatnya. Adem juga dan aku ajak papa aku ke sini. Ini masih pagi banget jadi belum ada pengunjung dan ini pengunjungnya itu cuman kita di sini waktu itu. Aku sambil lihat-lihat ke sekeliling. Mumpung sepi aku sambil gendong anak jadi nggak ada yang liatin ya. Tapi baristanya kayak nih emak-emak dari mana nih gendong anak turun-turun keliling kayak owner Solo Rajo aja lagi investigasi. Amin, doain ya aku juga punya tempat ngopi. Semua didoain mas biar punya semuanya. Ini daftar menu harganya ya. Harganya sesuai ya sama kualitas yang diberikan. Dan pelayanan di sini bener-bener ramah dan juga bikin nyaman. Enggak yang melihat pelanggan kalau beli itu enggak yang judes gitu loh, ngerti kan? Ini aku masih rekam dan kebetulan ini suaminya Momon ada di samping aku. Aku nggak nge itu suaminya Momon karena beda banget dari yang terakhir aku ketemu sama suami Momon. Jadi aku nggak tegur deh, sorry ya Momon ya. Jadi nggak enak karena nggak negor. Alhamdulillah papa aku mau diajak ngopi setelah pulang dari bandara. Dan alhamdulillah juga Joya udah bangun. Tapi cemilan Joya tuh ketinggalan di mobil ya. Jadi Joya cuman lihat Mama sama angkunya minum dulu ya. Oh ya, di sini aku ketemu sama sahabat dan aku udah lupa sama wajah suaminya. Karena yang turun ke bawah beli kopi itu suaminya. Tiba-tiba aku dipanggil dari dalam mobil. Ternyata itu Momon. Ya Allah, Momon sama mamanya dengan kuricilnya juga. Aku lagi menikmati kopi bersama papa aku. Nanti aja deh samperin Momon. Berat banget ini loh Joyanya digendong. Papa kebetulan lagi cerita, aku dengerin papa cerita dulu. Nanti aku izin sama papa untuk nyamperin sahabat aku dulu. Aku ceritain kopi di sini tuh enak banget. Apakah papa aku tertarik beli bubuk kopinya? Kebetulan papa aku tuh kopi addicted banget. Tapi addictednya itu yang kopi tradisional gitu loh. Dan itu kopi hitam ya, bukan yang kopi susu. Kalau kopi susunya papa tuh suka yang CNI itu loh. Nah yang itu aku juga suka. Dan pas aku ajakin ngopi di sini, ternyata papa suka juga sama kopi susunya. Tapi beda ya, aku suka yang dingin pakai es batu. Papa aku minum yang panas. Terus aku suruh beli tuh sama papa bubuk kopinya. Kopinya masih berbentuk biji-bijian sih. Dan kata baristanya ini bisa digiling di mesinnya. Tapi agak pricey ya Wak. Kalau dibandingkan sama kopi tradisional ya pricey banget lah. Kayak eman-eman gitu beli kopi yang mahal. Karena kopi hitamnya masih banyak banget di rumah. Aku udah niat sih mau beliin kopi papa yang bubuk kopinya. Nanti aku bilang sama papa belinya murah kok pak, cuma 10.000. Biar nggak diceramahin. Biasalah orang tua kalian kayak gitu juga nggak sih? Sebenarnya papa tuh mau tapi kayak ditantang gitu. Padahal ada uangnya. Aku mau beliin tapi papa nggak usah. Kopi papa tuh masih banyak di rumah, jangan beli sia-sia nanti. Ya elah lagu lama. Kayaknya ngobrolnya udah, papa juga udah berhenti ngobrol. Aku mau nyamperin sahabat aku dulu ke mobilnya. Karena kayaknya dia lagi riuh juga mau turun. Kebetulan aku juga capek kan duduk di mobil terus. Saatnya kita samperin Momon. Yang mana storynya kemarin di Jogja, tahu-taunya sekarang ketemu di sini beli kopi. Momon tuh emang the I was there. Kebetulan aku waktu itu masuk IGD dia samperin aku dan aku kaget banget ya. Kita yang nggak komunikasiin
intens tapi tetap menjalin silaturahmi. Alhamdulillah, semoga ukhuwah ini terjalin ya Momon sampai kita tua-tua nanti, anak kita besar-besar nanti ya. Walaupun sibuk dengan kehidupan masing-masing, seenggaknya menyisihkan waktu juga untuk bersilaturahmi kapanpun dan dimanapun itu. Ini aku lagi ngobrol sama Momon dan bokap aku liatin aku dari kejauhan. Mungkin papa nih mikir nih anak ekstrovert parah ya, gak di mana-mana temennya. Beda sama kakak-kakaknya yang temen-temennya itu terus. Aku sih banyak temen ya, semuanya aku panggilin kalau aku kenal, kecuali itu yang sombong yang aku sapa tapi buang muka. Itu pun aku nunggu 3 kali. Kalau aku sapa masih buang muka, yang ketiga kalinya aku nggak bakal nyapa-nyapa lagi. Itu prinsip yang aku pegang, walaupun agak ngedumel sih. Ini lama banget ngobrol sama Momon. Momon nih emang deh anak yang menenangkan, manusia yang pakai iPhone yang tapi aku malah tuduh pakai Vivo. Momon dengan cengonya bilang, ini iPhone kak, bukan Vivo. Astaga, ya Allah, aku yang belak-belakan. Maaf ya Momon, kakak dulu nuduh Momon pakai HP Vivo. Gak ada salahnya sih pakai HP Vivo juga. Cuman desain HP Vivo sama iPhone itu kebetulan mirip banget waktu itu. Jadi aku malu sendiri deh, karena tiba-tiba nyablak gitu kan. Momon, ini HP Vivo kan? Karena teman kakak juga dulu beli HP Vivo kayak gini loh. Ini versi terbaru ya Mon ya? Langsung deh aku di-cut sama teman sebelah. Kak, ini bukan HP Vivo, itu iPhone. Terus pas aku pegang beneran iPhone coy. Karena pembedanya Vivo sama iPhone itu kan dari berat. Vivo kalau dipegang gitu kan kayak ringkih, ringan gitu. Sementara kalau iPhone tuh kayak berat, besi gitu kan. Seketika aku langsung ngakak gitu, ngakak sama malu juga sih. Bisa-bisanya aku yang pengguna Oppo ini nuduh-nuduh orang pakai HP Vivo. Kebetulan Momon ini soleha banget, jadi dia nggak emosional pas aku tuduh kayak gitu. Anaknya ini baik banget, ibadahnya tuh bagus banget, akhlaknya juga bagus, jalan hidupnya juga mulus. Masya Allah Momon. Ini kita kenapa jadi sesi curhatin Momon? Enggak, ini bukan sesi curhatin Momon. Aku cuma ceritain kejadian yang waktu itu bikin aku sama Momon ketawa. Mungkin Momon udah lupa kali ya, karena kan itu nggak membekas di ingatannya. Sementara di ingatanku membekas abadi selamanya. Ya udah, ini suami Momon udah datang, saatnya aku pamit. Lama banget ngobrol, orang mau pergi ke Padang loh. Aku masih mantau nih anak, lama banget sih ngobrol. Balik-balik. Sabar papi, ini aku mau balik, mau duduk lagi. Oh iya, dan sorenya aku lihat story Momon main boli. Pakai tren Fuji itu loh. Wiwi wakuan dupi dupi dudada dupi dupi dudada. Ya Allah, males banget aku edit. Maunya ngomong aja terus. Udahlah, kita duduk lagi dan ceritalah aku tentang persahabatan aku sama Momon yang abadi ini. Insya Allah. Lanjut lagi ngobrol sama papa aku. Tadi udah sampai di mana Pak cerita-ceritanya Pak? Udah lupa ya kita cerita apa aja dari tadi sama papa. Pokoknya kalau momen berdua sama papa kayak gini pasti banyak banget yang diceritain. Entah itu tentang lingkungan, tentang pekerjaan, atau tentang teman-teman aku. Dari dulu sebelum nikah, papa itu tempat curhat aku. Selain curhat aku sama ibuku ya. Walaupun curhat sama papa tuh nggak ada respon ya. Ya biasalah cowok. Kita cerita tuh cuma manggut-manggut dan bilang, oh tuh ciri khas papa yang selalu di cosplay sama suami aku. Udah kayaknya panas banget, kita cus yuk pulang. Kasian Joya dari tadi cuma liatin gue minum. Yuk cus pulang.